Kitab Henokh sebuah teks kuno yang mengungkap kisah-kisah yang mengejutkan tentang para malaikat yang jatuh, rahasia kosmik, dan takdir manusia yang tersembunyi, yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Namun, tahukah kamu bahwa kitab ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran maupun Injil yang kita kenal sekarang? Nah, mengapa kitab ini dihilangkan? Apa yang disembunyikan sebenarnya dari kita semua? Disclaimer, kitab Henokh ini adalah teks Yahudi kuno yang diyakini berasal dari sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Dan Henokh sendiri adalah figur penting dalam kitab Kejadian umat Kristen. Disebut sebagai manusia yang diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Coba kalian pikirkan, adakah orang seperti Henokh ini yang tanpa mengalami kematian diangkat ke surga langsung? Namun, teks ini tidak diakui sebagai bagian dari kanon kitab suci oleh kebanyakan agama besar. Mengapa demikian? Nanti akan terjawab di video selanjutnya. Jangan lupa mendukung channel Angga Official dengan menekan tombol like dan subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya supaya kamu semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik seputar dengan teori konspirasi, sejarah, dan mitologi-mitologi yang ada di dunia. Nah, bagi umat Kristen, kitab Henokh adalah salah satu teks kuno yang cukup kontroversial. Dan kitab ini hanya diterima sebagai bagian dari kanon Alkitab oleh gereja Ortodoks Ethiopia. Dan sementara mayoritas dominasi Kristen lainnya, termasuk Katolik dan Protestan, tidak mengakuinya sebagai kitab suci. Namun, meskipun tidak masuk dalam Alkitab mainstream, pengaruhnya tetap besar. Beberapa konsep yang ada di dalamnya seperti malaikat yang jatuh atau fallen angels dan kisah tentang Nephilim itu atau para raksasa masih sering diperbincangkan dalam teologi Kristen dan teori-teori konspirasi. Dan di sisi lain juga dalam agama Islam, sosok Henokh sering dikaitkan dengan Nabi Idris yang disebut dalam Al-Quran sebagai seorang nabi yang diberi hikmat dan derajat yang tinggi. Namun menariknya di sini tidak ada teks spesifik dalam Al-Quran yang secara langsung mengacu pada kitab yang dikaitkan dengan kitab Henokh ini. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kitab ini seperti dihapus dari sejarah mainstream? Ada beberapa teori yang bisa menjelaskan fenomena ini. Salah satunya adalah karena isi kitab Henokh dianggap terlalu mistis dan penuh dengan narasi yang sulit diterima oleh teologi resmi. Dan kitab ini menceritakan bagaimana kelompok malaikat yang dikenal sebagai Watchers turun ke bumi, menikahi manusia dan melahirkan ras-ras raksasa yang disebut Nephilim. Dan cerita ini dibilang cukup ekstrim gitu, dan bisa memicu perdebatan tentang asal-usul manusia dan dunia spiritual yang lebih luas. Dan selain itu ada dugaan bahwa kitab ini dihapus dari kanon Alkitab karena tidak sejalan dengan ajaran yang ingin ditegaskan oleh otoritas gereja pada waktu itu. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa para pemimpin gereja awal khawatir jika terlalu banyak membahas dunia malaikat yang jatuh dan Nephilim, maka akan memicu spekulasi yang bisa mengganggu stabilitas ajaran resmi. Bahkan ada teori konspirasi yang mengklaim bahwa kitab ini mengandung rasio kuno tentang asal-usul manusia dan sejarah kuno yang sengaja disembunyikan dari publik. Dan beberapa kalangan meyakini bahwa ada kaitan antara kisah dalam kitab Henokh dengan mitologi Sumeria, teks kuno Mesir, bahkan kemungkinan keterlibatan makhluk luar angkasa dalam kitab tersebut. Fakta bahwa kitab Henokh tetap bertahan dalam tradisi gereja Ortodoks Ethiopia ini menunjukkan bahwa setidaknya ada kelompok yang masih menganggapnya sebagai bagian penting dari sejarah keagamaan. Nah, mengapa kitab Henokh ini tidak dimasukkan dalam Injil atau Al-Quran? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang masih diperdebatkan oleh banyak sejarawan, teolog, dan bahkan para ahli teori konspirasi. Dan salah satu alasan utama yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah karena kitab ini dianggap terlalu apokaliptik. Dalam banyak bagian, kitab Henokh membahas tentang kehancuran dunia, hukuman ilahi,
yang ekstrim, serta nasib para malaikat yang memberontak dan manusia yang tersesat. Dan bahasa dan isinya sangat mirip dengan kitab Wahyu di Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen, tetapi dengan detail yang lebih mistis dan eksplisit. Dan beberapa bagian kitab ini berbicara tentang alam semesta yang penuh dengan makhluk sorgawi dan dunia tersembunyi yang sulit dipahami oleh manusia biasa atau manusia awam. Nah, dari perspektif gereja awal, masuknya kitab Henokh ke dalam kanon bisa menjadi tantangan besar karena narasinya yang terlalu fantastis dan bertabrakan dengan doktrin yang sudah diterima secara luas. Nah, para pemimpin gereja mungkin merasa bahwa terlalu banyak membahas malaikat yang jatuh, Nephilim, dan rahasia kosmik akan membuat umat terlalu fokus pada aspek mistis daripada ajaran inti kekristenan seperti kasih, keselamatan, dan iman kepada Tuhan. Namun, ada teori lain yang lebih konspiratif. Beberapa orang percaya bahwa kitab Henokh dianggap terlalu berbahaya untuk dimasukkan dalam kitab suci karena mengandung informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh manusia biasa. Dan kitab ini berbicara tentang makhluk yang datang dari langit, ajaran rahasia yang diberikan kepada manusia, dan bahkan asal-usul entitas yang bukan sepenuhnya manusia. Bahkan dalam Islam pun, Nabi Idris yang sering dikaitkan dengan Henokh sendiri disebut sebagai nabi yang diberi ilmu khusus dan diangkat ke langit. Namun, kitab yang mengandung ajarannya tidak ditemukan dalam Al-Quran. Ini menimbulkan spekulasi, apakah mungkin ada pengetahuan kuno yang memang sengaja disembunyikan. Dan beberapa teori konspirasi bahkan menghubungkan kitab Henokh dengan peradaban maju yang hilang, seperti Atlantis, atau dengan teori bahwa manusia purba pernah berinteraksi dengan entitas non-manusia yang memiliki teknologi canggih. Dan jika benar demikian, maka menghapus kitab ini dari sejarah mainstream bisa menjadi cara untuk menjaga manusia tetap fokus pada narasi sejarah yang lebih dapat dikendalikan. Jadi, apakah kitab Henokh tidak dimasukkan dalam kanon karena hanya dianggap tidak relevan? Atau ada rahasia besar yang ingin disembunyikan? Dan jika benar, apakah ini berarti ada bagian dari sejarah manusia yang sengaja dihapus? Kitab Henokh tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah agama dan kepercayaan umat manusia. Apakah ia benar-benar menyimpan rahasia yang disembunyikan, ataukah hanya mitos kuno yang berkembang di luar kendali? Satu hal yang pasti, semakin kita menggali sejarah, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan mungkin beberapa yang tidak pernah dimaksudkan untuk ditemukan. Nah, apa pendapat kalian? Apakah kitab Henokh ini benar-benar menyimpan rahasia tersembunyi? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, saya kembali ingatkan, jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak konten penuh misteri, teori-teori konspirasi, sejarah, dan mitologi-mitologi dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.